Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar materi tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita belajar tentang Pancasila. Pancasila. Nah, dalam Pancasila itu ada yang namanya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar Pancasila itu yang ada di Pancasila 5 sila itu, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nah, ini kan sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5. Itu adalah nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah nilai dasar Pancasila. Kemudian ada yang namanya nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental itu adalah nilai dasar yang dijabarkan menjadi peraturan perundang-undangan. Contohnya UUD 45, UUD 45. Itu merupakan penjabaran dari Pancasila dalam bentuk undang-undang. Terus ada lagi yang namanya Perpu, peraturan pusat, terus peraturan daerah, undang-undang. Nah, itu semuanya harus mengacu pada nilai dasar Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Nah, itu tadi nilai instrumental, nilai yang secara nilainya itu sudah tercantum di undang-undang itu tadi dalam bentuk peraturan. Kalau seperti ini aturannya harus ini pasal 1, pasal 2 itu sudah bentuk aturan. Nah, itu namanya nilai instrumental. Sedangkan kalau nilai praksis itu adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari Pancasila. Misal, kalau dalam masyarakat ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Nah, sedangkan musyawarah ini merupakan sila ke-4. Gitu ya. Terus kalau kita ingin membuat sesuatu, membuat jembatan atau membangun masjid, nah, kita menggunakan nilai gotong royong. Kita melakukan dengan gotong royong. Nah, nilai gotong royong ini sesuai dengan sila ke-5. Nanti ada gotong royong di butir sila ke-5. Ada. Nah, itu adalah nilai praksis. Jadi nilai dasar Pancasila itu yang 5 sila itu tadi. Kemudian nilai instrumental itu adalah aturan, yang berbentuk aturan. Dan ada nilai praksis. Nilai praksis itu adalah prakteknya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah nilai praksis. Saling menolong, kita pergi terus memberikan orang yang kesusahan, membela orang, itu adalah nilai praksis. Kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan sholat. Nah, itu adalah nilai praksis. Kemudian sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini, penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942. Ini Belanda itu kalah sama Jepang. Tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Penjajahnya berganti tentara Jepang. Jadi setelah Belanda itu kalah dengan Jepang, maka Belanda pergi diusir, kemudian Jepang yang mengganti menjajah. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Nah, ini Jepang memberikan janji kemerdekaan. Tujuannya agar bangsa Indonesia
mau bersimpati kepada Jepang. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Genseiken. Artinya pembesar Genseiken apa ini, nggak tahu saya. Pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usulan-usulan untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, dilantik pada tanggal 28, kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Berarti 29, 30, 31, 1, berarti 4, sama pembukanya 5 hari. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada sidang pertama itu banyak anggota yang berbicara, 2 diantaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, dan masing-masing mengusulkan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Jadi pada rapat pertama ini mengusulkan bagaimana apa dasar negara dari negara Indonesia ini. Kemudian dari Muhammad Yamin ini memberikan usulan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini usulan dari Muhammad Yamin. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan usulan juga. Ini Muhammad Yamin ini secara langsung ya berpidato. Nah, kemudian tanggal 31 Mei ini usulannya Pak Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin. Nah, ini kok banyak N-nya ini. Musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, di tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno memberikan usulan dasar negara kita itu adalah nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, yaitu peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian kata Pak Soekarno, kelima ini bisa diringkas menjadi 3, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, kemudian sama Pak Karno, 3 ini diringkas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, kalau ini 5 sila, Pancasila, silanya ada 5. Lah kalau yang ini 3, silanya ada 3, kemudian diringkas lagi menjadi Ekasila, gotong royong. Ini dari Pak Soekarno. Kemudian selesai sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usulan-usulan yang masuk dan memeriksanya. Memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usulan secara tertulis paling lambat sampai tanggal 20 Juni 1945. Jadi dalam BPUPKI membentuk panitia kecil di mana panitia kecil ini menampung usulan-usulan yang masuk serta usulan-usulan yang masuk tentang negara Indonesia ini ke depannya bagaimana gitu.
Nah, adapun panitia kecil itu terdiri atas 8 orang, yaitu IR Soekarno, ini menjadi ketua panitia kecil. Kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo, nomor 3 Ki Haji Wahid Hasyim, 4 Mr. Muhammad Yamin, 5 M. Sutarjo Kartohadi Kusumo, nomor 6 Mr. AA Marimis, nomor 7 Raden Oto Iskandar Dinata, nomor 8 Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini adalah panitia kecil. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usulan-usulan atau perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang. Jadi panitia kecil itu sekarang menjadi 9 orang. Yang tadi itu anggotanya 8, kalau sekarang 9 orang, yaitu IR Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, MR Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusuno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yaminahid Hasyim. Nah, ini adalah panitia kecil. Kemudian panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah yang akan menjadi mukadimah hukum dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Jadi di dalam mukadimah ini kan membuat rumusan dasar-dasar negara itu bagaimana. Nah, di dalam mukadimah ini dirubah menjadi pembukaan. Istilahnya itu bukan mukadimah lagi, tapi menjadi pembukaan UUD 1945. Nah, itu bukan mukadimah lagi. Yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Nah, di antaranya isi Piagam Jakarta itu merubah pasal 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang sebelumnya itu kalau nggak salah, kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Nah, terus kemudian ada utusan dari timur yang menuju Jakarta. Kalau sila pertama itu seperti itu, pihak orang timur itu bagaimana? Karena ada protes dari orang timur, kalau tetap digunakan sila pertamanya seperti itu, menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya, orang timur mau pisah dari Indonesia. Nah, akhirnya untuk persatuan, makanya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga kesatuan negara Indonesia. Nah, dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar, yaitu UUD 1945. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Nah, bedanya PPKI sama BPUPKI, kalau BPUPKI ini terdiri dari orang Indonesia dan orang Jepang. Sedangkan PPKI ini semuanya beranggotakan orang Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama mengesahkan rancangan hukum dasar dengan pembukaannya
dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, di sini di tengah-tengah ini sebelum kemerdekaan ini ada kisah ketika ada berita bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, di situ ada pihak pemuda yang ingin kemerdekaan, sedangkan Pak Soekarno, kelompok tua, ya Pak Soekarno, itu ingin kemerdekaan itu secara politik, demokratis. Tetapi pihak pemuda ini ingin secepatnya merdeka. Kenapa? Karena sudah ada berita bahwa Jepang menyerah ke sekutu. Atas perjanjian dunia internasional, siapa yang kalah perang, maka daerah penjajahan harus dikembalikan kepada yang menang. Jadi otomatis kalau Jepang kalah, Indonesia dikembalikan ke Belanda. Dengan alasan itulah para pemuda itu menculik Pak Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok, disuruh secepatnya membacakan proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi memang tidak ada perencanaan yang matang untuk proklamasi ini. Dari pihak pemuda ya harus cepat, sebelum terlambat, sebelum Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Ya akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Pak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, itu sebenarnya tidak disetujui di pihak Jepang itu kalau nggak salah. Ada orang yang bekerja di berita yang bagian berita itu kan disuruh bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini kan diminta untuk disiarkan di radio-radio agar tersebar. Nah, kemudian orang Jepang itu mengetahui kalau mau disebarkan. Nah, akhirnya dilarang sama orang Jepang, sama bukan kaisar. Pimpinan lah, petingginya Jepang itu melarang bahwa ini disiarkan di radio. Kemerdekaan Republik Indonesia itu disiarkan di radio. Tapi dengan semangatnya orang Indonesia, bangsa Indonesia, tetap nekat tetap disampaikan kepada yang megang pancaran radio itu tadi, sumber radio. Nah, akhirnya disiarkan disiarkan, akhirnya tersebar di warga-warga, di bangsa-bangsa Indonesia itu tersebar bahwa bangsa Indonesia merdeka. Nah, terus kemudian, namun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 muncul keberatan dari sejumlah pihak, terutama dari Indonesia bagian timur. Nah ini, yang sebagian besar penduduknya bukan beragama Islam. Mereka khawatir bahwa frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dapat mengancam persatuan nasional dan menciptakan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan pada agama tertentu. Yang pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945. Sebelum sidang pleno dimulai, Bung Hatta menerima laporan dari utusan Indonesia Timur yang menyatakan keberatan mereka terhadap frase tersebut dan menyarankan agar frase tersebut dihapus. Mereka berpendapat bahwa frase ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan dan bahkan keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Tidak sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Bung Hatta menyadari bahwa persatuan bangsa yang baru merdeka ini sangat rapuh, dan demi menjaga kesatuan negara, ia merasa penting untuk menindaklanjuti keberatan ini. Ia kemudian menghubungi beberapa tokoh Islam yang berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo,
Kiai Haji Wahid Hasyim dan Teguh Muhammad Hasan untuk membahas usulan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Bung Hatta menjelaskan bahwa demi menjaga persatuan nasional, terutama untuk merangkul saudara-saudara dari wilayah Indonesia Timur, frase dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya perlu diubah. Setelah diskusi dengan intens dan demi kepentingan bersama, para tokoh Islam akhirnya setuju untuk menghapus frase tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini kemudian disepakati dan diterima dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga menjadi bagian dari pembukaan UUD 1945 yang kita kenal saat ini. Keputusan ini menunjukkan sikap kompromi dan kebesaran hati para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Oke. Itu tadi sekilas pembahasan tentang Pancasila. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini sebuah materi yang mudah-mudahan bisa memperlancar kita dalam memahami soal-soal SKD. Bisa mengerjakan soal-soal SKD, TWK tentang Pancasila. Semoga di tahun ini, di tahun 2025, kita bisa lolos PNS, menjadi ASN Alfa 3. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.